Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMA Negeri 1 Boyolali dengan saya Muhammad Raffi Almajid dan rekan saya Afif Prawirawi Dakto Ariseno. Di sini kami akan memperkenalkan inovasi kami, yaitu valuasi ekonomi abu ampas tebu yang bertujuan mengubah negatif externalities menjadi inovasi paving block rendah biaya. Yang pertama, latar belakang. Masalah utama, kebutuhan paving block meningkat. Namun metode konvensional 1:5 poros pasir dengan menggunakan pasir 1,86 kg per unitnya dan merusak ekosistem sungai. Yang kedua, abu ampas tebu menjadi gunung limbah yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan warga di sekitar pabrik gula. Solusinya, mengubah limbah menjadi aset ekonomi melalui rasio 1:1:4 menciptakan model sirkular ekonomi yang cerdas. Saatnya mengubah masalah menjadi limbah. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama menganalisis selisih biaya produksi antara metode inovasi 1:1:4 dengan metode konvensional 1:5. Yang kedua menguji kelayakan teknis paving dari campuran limbah abu ampas tebu berdasarkan standar kuat tekan dan daya serap air. Yang ketiga menghitung potensi keuntungan ekonomi dan menghemat anggaran dari penggunaan paving berbasis limbah. Metodologi penelitian pertama dengan waktu 8 minggu pelaksanaan dan bertempatan di UD Elang Jaya Colomadu, Lab Teknik Sipil UNS dan SMA Negeri 1 Boyolali. Yang kedua, metode dengan menggunakan eksperimen, lab dan analisis serta ekonomi deskriptif. Yang ketiga, desain eksperimen dengan paving konvensional dengan rasio 1 semen dan 5 pasir. Lalu paving dengan rasio 1 semen, 1 abu ampas tebu dan 4 pasir. Yang terakhir, teknik pengambilan data dengan uji daya tekan dan uji daya serap. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama strength, biaya produksi lebih murah, ramah lingkungan, margin keuntungan lebih tinggi. Yang kedua weakness, kuat tekan sedikit lebih rendah, kualitas tergantung bahan menurut usia abu. Yang ketiga opportunity, kebutuhan paving terus meningkat, tren green construction, masuk proyek pemerintah atau desa. Yang terakhir threat, produk paving pabrik lebih familiar, persaingan harga, persepsi pasar terhadap limbah. Selanjutnya, data dari pembahasan ekonomi, total HPP per unit paving konvensional yaitu 1.433 per unitnya. Untuk paving inovasi sebesar 1.378 per unitnya. Dengan valuasi ekonomi, efisiensi biaya sebesar 4% atau Rp55 per unitnya. Yang kedua, potensi penghematan sebesar 5.500.000 untuk proyek skala 100.000 unit per pavingnya. Selanjutnya, data dan pembahasan teknis dengan kuat tekan 14,2 MPa dan daya serap air sebesar 7,4% yang memenuhi standar SNI. Kesimpulannya, paving campuran abu ampas tebu 114 memiliki ketahanan yang sebanding dengan paving konvensional namun lebih menyerap air. Selanjutnya, strategi pemasaran STP dan 4P, segmentation di perumahan, pemerintah atau desa, komersial, dan eco-market yang berfokus pada proyek perumahan dan desa yang memiliki sensitivitas harga tinggi dan tidak membutuhkan kuat tekan ekstrim. Menempatkan produk sebagai paving block ramah lingkungan dengan harga lebih ekonomis di tengah pasar beton pracetak. Paving block inovatif yang lebih ringan, adem, ramah lingkungan, dan memiliki durabilitas tinggi sesuai standar SNI yang memiliki harga kompetitif dengan penghematan biaya produksi sebesar Rp2.750 per meter persegi dibandingkan paving konvensional yang distribusi melalui proyek lokal desa bersama dengan kontraktor perumahan dan sistem periode di toko bangunan, mengedukasi nilai ekonomi sirkular, kampanye hemat biaya pembangunan, dan demonstrasi kekuatan material secara langsung. Kesimpulannya, metode paving dari campuran limbah abu tebu 114 berhasil memangkas biaya produksi sebesar 4% dan penggunaan pasir sebesar 16%, yang dimana masuk ke dalam kategori SNI dan berhasil mengubah limbah menjadi komoditas bernilai ekonomi. Sarannya, diperlukan sosialisasi dan pelatihan teknis bagi pengusaha paving lokal mengenai pemanfaatan limbah abu ampas tebu, dan pemerintah diharapkan memberikan dukungan regulasi untuk penggunaan material berbasis limbah dalam proyek infrastruktur publik, dengan penelitian lebih lanjut mengenai durabilitas jangka panjang terhadap beban ekstrim untuk meningkatkan kategori mutu SNI. Berikut merupakan dokumentasi yang kami dapatkan dari penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.